Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di segmen Teras Ilmu by Limator bersama saya, host tercinta Muhammad Nafal Islam. Kalian pasti kangen kan sama saya? Enggak, pasti kangennya sama Gus Amin nih. Kan pemateri kita tetap bersama Gus Amin. Kita kembali lagi di chapter ketiga dari apa? Dari Teras Ilmu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Gus. Kita kan dari kemarin bahas masalah ibadah, masalah kayak misalnya Ramadan effect gitu. Nah, ini ada nih kejadian kayak kalau bisa dibilang mukjizat nih. Saking anehnya ya. Saking anehnya nih, cukup absurd tapi alhamdulillah absurdnya ke hal yang baik. Yang baik. Yang temen saya kemarin yang kayak setan itu, yang saya bilang kayak setan. Itu dia walaupun kelakuannya kayak setan, tapi setannya dulu juga iblisnya pernah taat ya. Jadi dia kelakuan kayak setan tapi imbang. Dia juga godain juga iya, tapi ibadah juga iya. Aneh banget. Kayak teman-teman ada yang ngerasa nggak sih? Misal kayak sebelum bulan Ramadan nih, kayak malas-malasan nih mau ke masjid, malas-malasan nih baca Quran. Tapi pas bulan Ramadan tiba-tiba semangat gitu kayak wah aku mau hatam 3 kali gitu, mau hatam 3 kali dalam sebulan. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan juga, wah aku harus khatam 30 kali dalam sebulan. Imam Syafi'i aja, Masya Allah. Ya istilahnya kayak beda banget gitu. Kenapa ya bulan Ramadan tuh orang-orang tuh makin banyak yang semangat buat ibadah gitu. Apa sebenarnya yang dikejar? Selain cuma masalah pahala yang kita tahu ya, yang dilipat gandakan, itu kenapa orang-orang bisa berubah drastis ke kebaikan gitu? Oke. Karena seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian kata Nabi bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, berkahnya itu yang menjadikan orang-orang yang awalnya level kebaikannya cuma level easy ya, atau level entry level, dia naik ke medium level. Jadi paling efektifnya untuk beribadah, paling efektifnya untuk beramal itu justru memang di bulan Ramadan. Karena entry levelnya orang-orang, seenggaknya dia di bulan Ramadan itu dia dari entry naik ke medium. Yang medium dia akan naik kepada yang intermediate, yang lebih keren lagi. Nah, makanya memang karena keberkahan bulan Ramadan itu yang menjadikan kita lebih kemudian deket dengan banyak ibadah. Nah, termasuk di antara ibadah yang sangat mengandung keberkahan ya di antaranya karena Qur'annya. Kan bulan Ramadan itu kan unzila fihil Qur'an, di mana kemudian Allah turunkan Al-Qur'an, atau dalam ayat yang lain bahwa syahrul Ramadan atau bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah kan diceritakan. Nah, makanya berkahnya Ramadan diantaranya karena Allah turunkan Quran di dalamnya, dan Quran sendiri disifati oleh Al-Quran dengan kalimat kitabun anzalnahu, sebuah kitab yang kemudian kami turunkan, mubarak, penuh dengan keberkahan, yadabbaru ayatihi, dengan kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Sehingga gini, coba kita runtutkan dari awal. Ramadan adalah bulan yang berkah. Berkahnya karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah turunkan Quran. Nah, Quran sendiri juga berkah. Sehingga banyak orang ketika di bulan Ramadan mereka naik level ibadahnya, bukan cuma sekedar pendengar Quran atau cuma sekedar sholat aja, naik levelnya bahkan sampai jadi orang yang mau baca Quran, ya enggak? Orang yang rajin baca Quran. Karena tadi Quran sendiri disclaimernya adalah kitabun anzalnahu mubarak, kitab yang Allah turunkan penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, untuk kemudian kita tadaburi setiap makna yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi kayaknya wajar ya kalau di bulan Ramadan terus tiba-tiba orang yang sebelumnya malas-malasan buat ke masjid terus rajin ke masjid, terus yang sebelumnya
males baca Quran atau nggak mau ngulangin waktu yang buat Quran, Mm-mm. itu jadi kayak lebih rajin lagi baca Mm-mm. Qurannya, karena pengen dekat sama Allah gitu ya. Iya, ngambil berkahnya tadi sih. Iya, heeh. Mm-mm. Begitu banyak banget ya berkahnya, terutama Ramadan effect kayaknya. Ya, betul Ramadan effect. Ramadan effect. Masya Allah. Nah, tapi nih saat kalau kita nih waktunya terbatas, misal Betul. kayak saya, kayak yang teman-teman yang kerja di korporat atau kantoran itu kan biasanya pulangnya sore. Mm-mm. Nah, ketika pulang sore itu waktunya kan cukup mepet sama maghrib. Mm-mm. Ya kan? Nah, lebih baik kita tuh mau dimanfaatkan waktunya buat baca Al-Quran atau lebih baik buat zikir. Mm-mm. Karena kan dengar-dengar kalau zikir pagi petang itu kan juga dibacanya pas petang ya, namanya zikir pagi petang dibacanya pas petang gitu. Jadi lebih utama mana kira-kira, baca Qurannya dulu atau banyakin baca Qurannya atau utamain zikirnya? Wiridnya. Witirnya? Wiridnya. Wiridnya? Oh, Wiridnya wiridnya. yang lebih diutamakan. Nah, sehingga misalkan waktunya mepet, toh kan apa yang kita baca dalam wirid kita atau dalam zikir pagi petang kita, itu kan juga bagian daripada ayat-ayat Quran. Afahasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan surat Al-Mu'minun itu kan juga bagian daripada zikir pagi petang. Misalkan kita membaca akhir daripada Quran surat Al-Baqarah, atau kita membaca kemudian bagian yang ada dalam Quran surat Ali Imran yang kemudian tercantumkan juga dalam zikir pagi petang, itu kan juga bagian Quran juga. Jadi yang lebih diutamakan adalah wiridnya dulu. Nah, terus permasalahannya adalah kalau memang yang diutamakan adalah wiridnya, kan tetap pengen ya buat bisa khatam Quran kayak banyak orang itu kan, ya enggak? Khatam Quran kayak orang lain, khatam Quran kayak sebagian banyak orang. Nah, gimana caranya? Sedangkan waktunya terbatas. Padahal dia pengen kejar target khatam 2 kali. Sebenarnya khatam 2 kali itu nggak mudah kok teman. Apa namanya? Bukan nggak mudah. Maksudnya nggak susah. Nggak memberatkan banget. Makanya tinggal kita mau manajemen waktu kita aja. Kalau kita bilang kita sibuk, coba deh kita arrange waktu kita dengan baik. Kita tuh untuk 1 kali membaca 1 juz, orang yang terbata-bata asalkan masih ada lancar itu seenggaknya 1 jam loh. Itu artinya cuman 1/24 daripada kehidupan kita. Sehari itu. Iya kan? Iya. Terus masa kita berani bilang nggak ada waktu? Nah iya, sama kayak apa namanya? Aku sibuk nggak ada waktu buat ngabarin. Nah, bukan prioritas ya kan? Betul, masalahnya bukan nggak ada waktu, tapi bukan priority. Karena kalau kamu slow responin berarti kamu bukan prioritas. Nah itu juga sama banget nyakitinya kayak gitu. Kalau kita nggak ngutamain Quran, sesuatu yang itu baik buat diri kita, itu bakal sayang banget ya. Betul, terutama Quran tadi ya. Iya. Kalau kata banyak orang itu, kalau Allah sediakan waktu dalam kehidupan kamu 24 jam dalam sehari, sedangkan kamu target 1 juz aja cuman memerlukan waktu 1 jam dalam 1 hari. Terus kamu bilang nggak ada waktu, kamu bukan nggak ada waktu, kamu sombong. Allah kan yang sudah ngasih kita waktu 24 jam itu siapa yang ngasih? Allah. Makanya pada dasarnya kita memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan itu bukan hal yang susah, mudah untuk kita kerjakan. Cuman memang belum jadi priority aja buat kita. Kadang-kadang kita lebih prioritasin jadwal bukber ke teman-teman, misalkan kapan bukber. Coba diganti pertanyaan, kapan khatam. Iya. Daripada bukber. Iya. Gitu. Masya Allah. Nah, iya ngomong-ngomong bukber nih, buka bersama. Biasanya kan banyak banget pas bulan Ramadan itu ngadain bukber gratis gitu. Takjil gratis itu ya. Gratis gitu. Nah, orang-orang kan berlomba-lomba buat sedekah untuk bukber gratis gitu. Karena memberi makan orang yang berpuasa itu kan dapat pahalanya yang berpuasa katanya. Betul. Nah, itu kenapa kok sedekah di bulan Ramadan itu rasanya lebih kayak plong aja sedekah gitu. Pokoknya kayak all in semuanya dikeluarin lah pas bulan Ramadan sedekahnya gitu. Daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa ya? Karena gini, bahkan sekelas Nabi kita Muhammad SAW itu kan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari,
Hadisnya berbunyi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau itu lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Jadi itu memang sudah harusnya menjadi sebuah sifatnya orang yang beriman. Di bulan Ramadan memang secara refleks mereka akan menjadi orang yang lebih baik, karena Nabi mereka juga mencontohkan hal yang sama. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik, Rasulullah itu adalah orang yang paling care kepada orang lain, dan kata para sahabat, wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau itu adalah orang yang paling lebih baik ketika di bulan Ramadan. Nah, bahkan disebutkan kebaikan yang beliau itu lebih cepat dari apa? Min rihil mursalah, lebih cepat daripada angin yang lalu, angin yang lewat. Karena kadang-kadang kan kita ketika di jalan tiba-tiba ada angin yang lewat sekelebat gitu ya. Nah, baiknya Rasulullah itu lebih cepat dari itu. Artinya semangatnya beliau untuk mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan terutama itu lebih daripada min rihil mursalah, dari angin yang lewat di depan kita. Kalau ada angin lewat itu kan rasanya kayak cepat wush, gitu kan. Jadi kayak emang istilahnya bukan kayak Rasulullah kayak cepet kayak angin. Enggak, semangatnya. Semangatnya itu kayak, betul. Habis ngelakuin kebaikan ini langsung disuruh kebaikan berikutnya. Betul, ya. Gitu. Nah, buat teman ada nggak sih ya kira-kira nih buat teman itu kan mungkin kalau sedekah dan yang lainnya tuh mungkin agak cukup berat ya, nggak semua bisa ngelakuin. Betul. Ya. Nah, tapi ada nggak sih ibadah di bulan Ramadan yang dia itu ringan dilakukan, tapi palanya tuh nggak kalah gede. Jadi ringan diucapkan tapi palanya gede. Membantu orang yang berbagi di bulan Ramadan. Oh iya, nggak keluar duit, keluarnya tenaga. Iya. Dan pahalanya sama kok. Oh, pahalanya sama? Sama juga orang yang menyiapkan makanannya, sama juga mereka yang mendapatkan mendapatkan tugas untuk membagikan, ya mereka sama-sama termasuk orang yang termaktub dalam hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia pahalanya sama sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, misalkan ada orang berbaik hati memberikan uangnya kepada kita untuk tolong dong dibantu untuk dibagikan kepada orang yang mereka membutuhkan. Nah, kita yang menyalurkan itu juga mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena kita juga termasuk di antara orang yang menunjukkan kepada kebaikan tadi. Dan itu nggak cuman yang mengantarkan kepada orang yang butuh takjil, siapapun yang terlibat di dalamnya, yang catat, yang masak, yang nge-packing dan sebagainya, mereka dapat pahala yang sama juga. Jadi teman-teman ketika di bulan Ramadan kalau ada proyek-proyek kebaikan dari yayasan tertentu, dari kegiatan ormas tertentu, silakan diikutin aja, atau dari masjid tertentu, silakan diikuti. Kenapa? Karena peluang kebaikannya luas banget teman-teman. Gitu. Kan ringan kan kita kerjakan. Iya. Dan gajinya lebih gede daripada karyawan MBG kayaknya. Wallahu a'lam. Gaji di sisi Allah. Betul, gitu, tentu. Bahkan bukan cuman karyawan MBG aja, bahkan sekelas presiden atau siapapun orang terkaya di dunia ini, kalau kita bandingkan gajinya dengan mereka yang bekerja karena Allah, pahalanya kalau di sisi Allah jelas lebih mulia mereka yang bekerja di sisi Allah daripada mereka yang bekerja cuman urusan dunia aja. Ya, nah, ngomong-ngomong nih, kita kan ngobrol-ngobrol mesti menjelang waktu puasa nih ya tadi ya. Ya. Apakah menjelang waktu puasa itu disunahkannya kan banyak berdoa, banyak berzikir. Nah, itu katanya mustajab kok doanya orang yang berpuasa, atau mustajab doa menjelang maghrib gitu. Oke. Nah, itu gimana itu? Ada hadis. Salasatun la turaddu ta'watahum. Ada 3 golongan yang doanya tidak pernah Allah tolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang dia puasa sampai dia berbuka. Yang ketiga adalah da'watul mazlum. Yang ketiga doanya orang yang terzalimi. Nah, ketika kita berpuasa, kita termasuk di antara orang yang disebutkan dalam poin kedua tadi. As-shaimu hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia
buka. Maka selama kita berpuasa sampai ketika kita berbuka, doa kita tuh mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melafalkan doa, ya Allah, pengen punya pasangan yang solihah, anak pertama, kaya raya, orang tuanya sudah tua, mobilnya banyak misalkan. Saya mau. Masya Allah. Itu ketika puasa doanya mustajab. Nah, doa mustajab ini memang poinnya 3. 1, langsung Allah jawab di dunia. 2, Allah ganti sebagai pahala akhirat. 3, Allah jadikan doa kita yang mulia tadi digantikan dengan penghalang agar kita tidak mendapatkan hal-hal yang buruk. Jadi kalau ini kan doa mustajab nih. Saya doa terus kayak ya Allah BMW, ya Allah BMW, ya Allah BMW itu bakal langsung turun nggak itu BMW-nya? Nah tadi peluangnya 3. 1, Allah jawab langsung. 2, Allah gantikan sebagai pahala akhirat. 3, Allah gantikan BMW-nya dengan apa? Dengan cara Allah jauhkan kita daripada keburukan. Masya Allah. Betul. Nah berarti teman-teman mendingan doanya itu kayak ya Allah mau umroh, ya Allah mau umroh biar nanti umrohnya itu bisa dilimatur ya gitu. Iya, betul. Masuk itu. Masuk. Promosi. Mari, saya mari. Masuk itu. Masya Allah. Ya, kayak gitu. Jadi doanya emang harus yang baik-baik. Bersama dengan Gus Amin Bersama ketika dengan Gus Amin, jangan lupa. Kapan Gus? Insya Allah nanti akhir tahun ada keberangkatan lagi. Ada lagi guys. Jadi apa ya? Ngerasa lebih lega lagi ketika kita itu banyak ngerti tentang ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu. Betul. Jadi ketika kita dapat ilmu itu kita ngerasa kayak oh ternyata apa namanya Islam itu seidea ini ya, Masya Allah gitu. Ternyata Ramadan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Betul. Gitu. Jadi kita tahu banyak hal yang sebelumnya kita nggak tahu, Masya Allah. Tapi sebenarnya minta BMW tadi juga nggak masalah loh. Misalkan ya Allah minta BMW karena nanti kalau saya pengen berangkat dengan teman kajian saya biar bisa saya jemput ya Allah. Iya, nggak masalah. Ya Allah pengen punya nggak cuma BMW misalkan pengen punya Mercy atau pengen punya mobil misalkan 2 pintu. mobil 2 pintu Ya, Lamborghini. apa? 2 pintu juga. Bener sih. Kurang detail dia. Harus spesifik kayaknya kalau gitu ya, Masya Allah. Nah tadi nggak masalah kok teman-teman minta urusan dunia asalkan tadi diselipi juga ya Allah pengen urusan dunia tapi untuk niat ibadah. Nah ibadahnya apa tergantung. Misalkan kalau pengen mobil tadi bisa diniatkan untuk sambil jemput ustadz misalkan jemput teman kajian atau mobilnya juga bisa digunakan untuk dakwah itu nggak masalah banget. Masya Allah. Dan dapat apa namanya saya kan dapat rezekinya atau dapat BMW-nya itu kalau misalkan di dunia nggak mesti dari diri kita sendiri bisa Betul. jadi kayak dapat BMW dari bapak mertua gitu ya kan. Siapa tahu atau tiba-tiba ada orang baik terus datang ke kita kelihatan kayak misalkan melas banget terus ternyata dia adalah CEO. CEO. Kita baik sama dia terus tiba-tiba dia misalkan cari mantu atau gimana kayak di Kayaknya kita udah mulai terobsesi banget ya sama gratis. Ini kita bakal lebih banyak nonton gratisnya apa ngajinya nanti. Masya Allah. kan nggak tahu juga. We never know, kan Ya, yang itu betul, layak kasih. Betul. Ya. Masya Allah. Seru banget ya teman-teman kalau bahas seputar ilmu terus apalagi kita nih sama-sama Gen Z ya teman-teman juga Barangkali ada yang Gen Z juga. ada Gen Z juga gitu ya kan. Bisa lah kita sharing-sharing tanya-tanya gitu. Apa sih keluh kesah kalian di bulan Ramadan gitu. Boleh nanti kalau teman-teman barangkali ada yang tanya tuh boleh di komen YouTube. Atau bisa DM langsung ke Gus Amin. Boleh. Nanti saya cantumkan di bawah, oke? Atau DM langsung juga ke akunnya Limatur juga Ya, boleh. Ya. Akun saya juga boleh. Masya Allah. Barakallah, Masya Allah Zat. Banyak banget ilmu yang udah kita dapat hari ini, ilmu baru lagi. Dan semoga sesi kita kali ini sebelum-sebelumnya dan seterusnya selalu mendapat keberkahan juga. Amin ya Rob, amin ya Rob. Semoga ini nanti masih terus berjalan. Ilmu bermanfaat gitu Betul. kan ya. Dan jangan lupa kalau udah dapat ilmu dari sini di-share juga Iya. ke teman-teman yang lain, Iya, ke circle-nya. Dan salah satu
syarat biar bisa diterima puasanya itu adalah subscribe. Gak guys, bercanda. Ini ajaran siapa ini? Ajaran-ajaran emosi ini. Ya, jadi teman-teman bisa ya, kalau teman-teman seneng sama konten-konten kita atau seneng sama ustadz kita, kalian bisa follow akun Limator di Instagram @limatorumrohofficial, dan bisa nama IG-nya apa Gus? Tirta Askara. Oh, Tirta Aksara langsung ya, Masya Allah, bisa di follow juga, ntar dicantumin di bawah sini ya guys ya. Ya, di penghujung acara ini kita Terima kasih dulu ke terima teman-teman. kasih ya ke teman-teman ya Allah lupa. Terima kasih ke teman-teman yang udah mau nonton, yang udah sharing, yang udah nge-share, yang udah nonton, yang udah Support. klip ya, yang udah support kita, Masya Allah. Semoga ini menjadi pertemuan kita di online dan pertemuan kita di surga ya, insya Allah. Amin. Bertemu di online, bertetangga di surga. Iya, bertetangga di surga, amin, insya Allah. Ya, kita terima kasih juga kepada Gus Amin Fadli yang sudah Sama-sama. banyak sharing ilmu ke kita semua, para Sama-sama. Gen Z dan Para milenial juga. milenial juga, Masya Allah. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Amin ya Rob, amin ya Rob, Dan amin ya Rob. mendapatkan ganjaran di sisinya. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa di series berikutnya. Di series berikutnya. Di episode berikutnya. Besok kita ketemu lagi. Stay tune aja di YouTube-nya Limator dan juga di Instagram-nya Limator. Saya Muhammad Nofal Islam selaku host. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan kita segenap tim Limator mengucapkan selamat Beribadah puasa. beribadah puasa 1446. 47. 47 ya, 1000. Maaf ya teman-teman MC magang ini. MC magang. Mohon maaf nih. 1447 Hijriah. Masya Allah. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku